Kami persilahkan Pak Ahmad Syafi'i. Pak Ahmad Syafi'i, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Pimpinan bersama seluruh anggota Komisi 5, Pak Menteri Transmigrasi, Pak Wamen, Pak Menteri Desa, beserta seluruh jajaran. Tadi paparan tadi yang disampaikan, saya melihat bahwa dari seluruh penganggaran yang ada di Kementerian Desa, yang terbesar itu adalah berkaitan dengan pendampingan. Pak Menteri, bahwa pendampingan itu hadir sesungguhnya di masa lalu karena memang besarnya dana desa yang ada. Sehingga memang dibutuhkan pendampingan agar supaya dana desa itu dapat terkendali penggunaannya. Itu di masa lalu. Tapi kemudian dengan saat ini, dengan pengurangan dana desa yang cukup besar, 35 mungkin sampai ada yang sampai 50% di setiap desanya, sekarang apalagi yang mau didampingi di desa itu? Dananya sudah tidak ada. Uangnya sudah sangat kecil. Saya kira olehnya itu mungkin pada kesempatan ini saya sampaikan tidak menghilangkan, tapi kemudian mengurangi. Sekarang yang rencananya nanti 35.000 orang, mungkin tinggal berapa? Kalau dulu satu desa atau satu orang, dua desa begitu, mungkin sekarang 3 atau sampai 5 desa satu orang. Cukup saya kira Pak, karena memang juga aktivitas kegiatannya tidak sebanyak lagi yang masa lalu. Nah mungkin ini juga bisa mengefisienkan anggaran sehingga apa yang disampaikan tadi Ibu Yasti terkait dengan beberapa program yang berdasarkan surat nomor 222 Bapak itu yang menghilangkan beberapa kegiatan program yang ada di desa, bisa melalui dana pengurangan itu digunakan untuk program ini. Itu yang terkait dengan pendamping desa. Kemudian yang kedua, Pak Menteri Transmigrasi, memang terkait dengan koperasi. Sebenarnya saya tidak ingin komentari lagi karena hampir semua teman ini mengomentari tentang koperasi desa ini. Tapi saya kira ini juga perlu disampaikan karena memang kalau tadi disampaikan oleh Pak Mori bahwa di beberapa tempat koperasi desa itu dibangun di atas lahan aset yang bersertifikat dari desa itu sendiri, itu masih desa Pak. Yang benar lagi ada yang jelas-jelas aset dan bersertifikat masjid. Di area masjid dibangun koperasi desa itu. Ya. Dan tanah itu adalah sertifikat masjid desa itu. Nah, ya. Saya kira kita semua sepakat bahwa program pembangunan koperasi Desa Merah Putih ini kita sepakat semua Pak. Saya kira baik, tujuannya baik. Cuma memang operasionalnya di bawah ini yang perlu dikendalikan. Karena kalau kita melihat bahwa ini dibangun sepertinya seperti tidak ada SOP gitu. Kita rebut-rebutan di bawah. Yang kemudian pendekatannya menggunakan TNI. Kan hampir semua lahan-lahan desa ini pendekatannya oleh TNI datangi kepala desa. Ini mau dibangun Pak Desa, cepat disediakan lahan. Akhirnya Pak Desa ya karena ada tekanan itu, tunjuklah mana saja yang ada di tempat itu. Kemudian saya kira ini perlu Pak Menteri, kenapa pun alasannya namanya Koperasi Desa Merah Putih. Ada nama desanya, jadi tentu ada kaitannya dengan Kementerian Desa. Saya kira memang ini perlu dievaluasi dan evaluasinya saya kira pertama adalah terkait dengan penetapan desa itu. Saya kira kita sepakat dengan koperasi ini, tapi kalau untuk setiap desa satu koperasi, saya kira ini yang kita tidak sepakat. Karena tidak semua desa butuh koperasi itu. Ada desa yang sudah tersedia UKM yang ada di situ sudah cukup bagus, sudah berjalan, bahkan ada koperasi desa juga yang saja dahulu masih ada Pak, ya di desa itu. Kemudian datang lagi dibangunkan koperasi itu. Saya kira ini perlu dievaluasi, dilihat dulu desa itu butuh ini koperasi Desa Merah Putih apa tidak lagi. Kalau tidak, kalau UMKM-nya di situ sudah maju, saya kira ngapain lagi ada koperasi itu. Ya, yang kedua saya kira terkait dengan lokasi penempatan bangunan koperasi, gerainya. Ini sepertinya Pak tidak gunakan naluri bisnis. Ya, karena kenapa? Di mana saja yang ditunjuk oleh kepala desa lokasinya itu mau di ujung kampung, mau di atas gunung, mau di mana dibangun, kalau itu tersedia langsung dibangun. Siapa yang dia berada sejak di ibu kota desa belum tentu ada pembelinya, apalagi di ujung kampung. Siapa yang akan datang ke sana?
Apalagi di desa seperti yang disampaikan tadi terkait dengan ya jumlah penduduk desa itu juga memang sangat sedikit. Ya, dapil saya mungkin Bapak juga tahu persis saya kira di dapil kami Pak di Sulawesi Tenggara banyak desa yang di bawah 1.000 penduduknya. Nah, kalau ini setiap desa itu dibangun, siapa yang akan belanja kemudian? Nah, kemudian kalau tidak dibelanja, tidak ada yang belanja, nanti gerai ini akan jadi apa? Belum lagi kalau kita lihat sistem yang selama ini kita lihat bahwa jualan dari gerai ini adalah barang-barang yang sama, hampir isinya sama dengan Indomaret. Yang di situ tentu banyak yang bisa expire. 3 bulan expire, dari yang beli, ini siapa yang bertanggung jawab? Jadi maka sia-sialah koperasi desa ini dibangun kalau ini tidak dikendalikan. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.